namanya tiga posisi gitu. Persia gitu. Persia. Persia. Mesir. Bariskan. Mesir Bu yang A. Mesir. Mesir Bu. Persia. Ada yang ada yang A dan B. Yang A Bu, Mesir Bu. Mesir. RA Bu. A. Ya, berarti ya. Mesir. Nilainya 100. Ini ya, perluasan setelah melakukan Syria dan Palestina. Street Sugiarto itu kita kaget itu. Ya, semuanya Bapak Ibu ya. Terus yang ini Naik lagi Bu. Dua jawabannya apa ya? Mesir, Mesir. Suaranya kurang keras dengan Bu. Tadi nomor 2 jawabannya apa Bu? Mesir. Nomor 1 tadi apa Bu? Maaf sama ngajar. Nah, gimana ini? Ya, karo mulang maaf ya Bu, ya Allah. Enggak apa-apa. ya kita pelan-pelan aja ya. Mohon izin Bu Bingung, Eli. matur nuwun. Mohon izin Bu Eli. Mohon izin Bu Eli Mufidah bertanya. Panter Bu. Gimana Bapak? Ya, mohon izin bertanya untuk soal yang kedua, mungkin barangkali perlu dijelaskan Ibu terkait dengan perkembangan perluasan wilayah di masa Umar bin Khattab. Karena memang setelah penaklukan Syria dan Palestina itu Mesir dan Persia, mana yang didahulukan itu mana? Istirahat. Ini pasnya adalah Mesir Bapak. Oh ya. Itu setelah ada penaklukan ya Bapak ya. Oh ya, siap. Nanti di bacaannya di modul juga dijelaskan. Ya. Jadi di modul itu ada penjelasannya. Nah makanya ini kan biar untuk apa ya namanya? Biar untuk mikir sedikit ya, Mesir atau Persia. Dan memang jawabannya antara dua itu. Mesir dan Persia. Setelah menaklukkan Syria dan Palestina itu Mesir dulu. Perluasan wilayahnya itu adalah ya. Ini Ibu. Oke, nomor 3. Monggo Pak Asfahani. Monggo Tat. Ya Bapak Ibu ya. Nggih, Bu. Suaranya Ibu kok pelan, Bu? Oh pelan. Pelan, Bu. Keras Bu. Oh iya. Suara Ibu kirang keras Ibu. Iya. Bentar saya nggak pakai nih. Sudah jelas belum? Lebih jelas Bu. Ya Bu. Jelas. Sudah. Nggak pakai mikrofon. Soalnya saya takut kalau nggak pakai nanti apa ya namanya terganggu dengan suara-suara yang ada di sini ya. Oke, terima kasih Pak Asfani. Monggo. Oke Bu, nomor 4 di Skill dinaikkan Bu. 4 ya. Nomor 3 tadi apa Bu? Mesir. Tiga dulu ya, tiga dulu. Nomor 3 tadi apa Bu? Mesir. Silakan Nomor 2 Pak. Tadi itu baru nomor 2 Pak Ahmadun, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu yang sekarang mau dibahas. Oh, nomor 3. Oke. Salah Efek satu metode Baca dakwah. Pak Asfani dibaca dulu. Oke, langsung nggih. Salah satu metode dakwah pada masa Khalifah Utsman bin Affan adalah perluasan daerah kekuasaan Islam. Berikut daerah yang termasuk daerah perluasan wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan kecuali Tabariskan. Mesir. Lalu apa Pak? Tabariskan Bu. Mesir. Mesir, Bu. Mesir. Mesir Pak. Karena Mesir tadi sudah pada masa Utsman. Umar. Kecuali Pada masa Umar. Umar bin Oh ya, di masa Umar. Ini untuk membantu menjawab apa namanya jawabannya di atas itu untuk membantu menjawab nomor 3 sebenarnya biar mudah ya. kecuali Mesir itu Bu berarti. Ya. Kalau jawabannya Persia harusnya benar.
Apa iya Pak? Ya kan dua itu kan Mesir dan Persia. Nah, tapi lebih tepatnya adalah Mesir. Nah, kalau dalam sejarah itu kayak gitu Pak. Jadi makanya saya bilang benar-benar dibaca dan dipahami itu kayak gitu. Karena setelah Mesir itu penaklukannya itu berarti ada masa-masa transisi ya antara umat dan Islam. Bukan masa transisi, ya benar masa transisi itu. Karena pemerintahannya kan hampir hampir ya kan Umar setelah Umar kan kayak gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah Mesir. Yang Mesir lagi jawabannya. Yang Mesir Pak, nanti bisa diluruskan ya. Untuk bacaannya nanti bisa di cross check di bacaannya. Terus di modulnya di cross check nanti. Terus untuk nomor 4, siapa yang membaca? Siapa ya? Pak Ahmadun sudah. Gantian yang lain. Yang lain yang tadi belum diminta membaca. Pak Ahmadun. Ahmadun. Katanya sudah enggak mau Pak Ahmadun lagi. Ahmadun. Ditunjuk aja. Pak Ahmadun siap Bu, baca lagi. Monggo Pak Ahmadun. Monggo Pak Ahmadun juga enggak apa-apa. Oke, yang lain Biar itu cepat pada rampung. mencintai. Oke. Ahmadun semua nggak apa-apa Bu. Aduh, Oh ini Mas Dedi, Pak Dedi, Pak Dedi kok. Pak Dedi mau itu Pak Ahmadun. Bani Umayyah mengembangkan Oh, nanti Pak Dedi administrasi setelah Pak Ahmadun. pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah mengembangkan administrasi pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Salah satunya pada Nidamul Harbi. Bedanya pada masa Khulafaur Rasyidin tentara Islam adalah tentara sukarela. Sedangkan pada masa Daulah Umayyah orang masuk tentara kebanyakan dengan paksa atau setengah paksa yang dinamakan apa Cah? Ad-Dawawin. Dawawin. Nidamul Tajnidi Ijbari. Ah itu yang tahu Bu Eli itu. Dawawin, ya, A itu ad-dawawin. Terus D itu al-imarah, ala al-budan. Yang C itu ad-doroib. Yang D itu nidamu tajnidil ijbari. Dan yang E itu adalah syurtah. Syurtah. Yang mana kira-kira? Kalau istilahnya yang E, syurtah. Yakin Bapak Ibu. Saya D kemarin. Pak Ahmad kemarin pilih D Bu karena maknanya pasukan elit. Pak. Mana Pak? Banyak Yang D pasukan elit gitu. Ya, pembentukan pasukan elit jadi rodok cerempet sithik ngoten. Nah niku leres napa mboten? Jawabannya adalah C. Hah? Ad-doroib. Al-Doroib. Alah keliru. Al-Doroib Pak. Bisa diterangkan istilah-istilahnya itu. Al-Doroib. Nanti dibaca aja Pak karena ini waktunya terbatas. Jadi anu ya, nanti Kita cari sendiri. ya, karena ada modulnya Bapak Ibu. Ya. Nanti jenengan nggak bisa nanti, ya. Bener apa Bu? Kalau saya yang menjelaskan nanti malahan nggak baca, ya. Nah ini maksudnya jenengan semua itu biar baca, Bapak Ibu baca. Kalau ad-doroib itu Lanjut kok Bu, nganu, lanjut. Gimana Bapak? Lanjut Bu. Jangan kalau dicari di Google itu ad-doroib kok artinya Protes. suatu kewajiban yang harus dibayar oleh warga. Ya tentang pajak. Belum ada modulnya kok. Kalau di modul yang D itu Bu. Yang D ini jabut tadi tajnimil isbari. Iya, kalau di modul ada itu. Yang D Bu. Coba dicermati lagi bacaannya. Ono modulnya bukannya Bu. Ada. Ya modul dulu yang di resume itu toh Pak. Iya. Bani Umayyah mengembangkan administrasi pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Salah satunya pada Nidamul Harbi. Ya.
Nidamul Harbi itu tentang tentara ya, tentara perang ya. Bedanya pada masa Khulafaur Rasyidin, tentara Islam adalah tentara sukarela, gitu kan? Tentara Islam kalau di Khulafaur Rasyidin itu adalah tentara sukarela. Jadi masuk tentara itu karena ingin sendiri ya, karena ada semangat untuk berjuang. Ya. Sedangkan pada masa Daulah Umayyah orang masuk tentara kebanyakan karena apa? Karena dipaksa atau setengah paksa. Jadi ada desakan dari pemerintahan. Miknya matikan itu yang rame itu. Yang lain ini dulu istilahnya apa gitu. Ya, istilahnya apa? Jadi ada semacam aturan bahwa orang itu harus masuk tentara, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, aturan itu istilahnya adalah yang kami meluruskan Bu Eli mohon izin. ya. yang benar itu gitu Modul SKI itu jawabannya yang di Nidamul Tajwid halaman 3. Nggih, modul SKI halaman 3 KB yang Daulah Bani Umayyah Abbasiyah itu. Oke, ini saya sambil itu semacam undang-undang wajib militer itu. Ya, wajib militer. Betul. Wajib militer. Ini kan Tajwidul Ijbar. Masih ngomong siapa sih? Ngobrol paling Bapak Ibu ya. Iya enggak. Nanti kalau keliru nanti Enten dereng. Oh, jemut apa nih? Setu ki arek ono sambangan nang pondok ya jeruk kopi anaknya. Makine keras Arab lah mesti zaman bentukan ora senang marano. No. Mas nama ono sing kasar era. Yang jelas insyaallah Tajwidul Ijbar. Tajwidul itu kan mohon mic-nya yang aktif itu dikondisikan biar teman-teman yang lain tidak terganggu dengan suara tambahan. Matur nuwun. Ibu sami-sami. Kalau al-dharaib itu kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara itu terkait dengan pajak dan sebagainya. Tasnidu kan ada jundun toh. Allah itu kan tentara Allah. Tasnidu mungkin D, Bu. Ya. Yang D ya. D. Ya. Oke. Ya, insyaallah. Insyaallah yang D. Oke, wes ya. Kalau dilihat dari sisi bahasanya pasti Nidamul Tajwidul Ijbar. Al-Ijbar kan berarti mengharuskan. Sebentar. Ijbar pemaksaan. Nah, jangan sabar. Tasnidu ketentaraan jundun. Nah. Kalau tajwid nanti saya cek ulang ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjut dulu Bu, sama wes ya. Bapak Ibu nanti mandiri di rumah dan nanti saya juga akan cek ulang untuk jawaban yang benar itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke. Nanti bisa dipelajari ulang. Terus halaman 5 atau soal nomor 5. Pak Dedi tadi yang mau baca, Pak Dedi. Iya Bu, siap. Jadi ada laut 2 Bu. Silakan. Pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus tampak pada beberapa bidang.
Kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut berpusat di Kufah dan Basrah, Irak. Adapun bidang-bidang tersebut adalah sebagai berikut, kecuali A. Ilmu fikih, B. Ilmu kalam, C. Ilmu hadis, D. Ilmu tarikh dan geografi, E. Seni bahasa. Jawabannya adalah ilmu hadis. Seni bahasa. Seni bahasa. Seni bahasa, Bu. Kecuali apa? Seni bahasa, Bu. Seni bahasa. Tarikh dan geografi. Tarikh dan geografi. Nah, yang lain mungkin. Tarikh dan geografi. Bahasa. Seni bahasa. Fikih, Bu. Ilmu fikih. Ya, ilmu fikih, Bu. Karena ilmu Bahasa fikih ada, Bu. Tarikh ada. kan ini bahasanya itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah itu ada dua ya, ada Bani Umayyah 1 dan Bani Umayyah 2. Yang satu itu di Andalusia, ya kan? Terus yang Damaskus. Nah ini itu berarti kan Bani Umayyah 2. Ilmu fikih udah selesai, bidang ilmu fikih udah selesai di Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah. Nah, makanya pengembangannya kemana lagi gitu. Jadi di sini ada ilmu kalam, ilmu hadis, tarikh dan geografi dan seni bahasa. Karena kan pada Bani Umayyah 2 itu pengembangan ilmu pengetahuan sangat pesat ya, dan terkenal itu pada Bani Umayyah 2. Ilmu fikih, Bu. Ya, karena logikanya itu ilmu fikih udah selesai di zaman-zaman sebelumnya. Gitu ya, karena ini bahasanya cluenya adalah pengembangan ilmu. Ya. Intinya salah kabeh dong. Terus. Lanjut. Loro jawaban sing dawa. Belajar. Mau jawaban sedowo kan ya, ada yang dibaca mungkin. Kalau SKI jawaban cindek poal susah. Karena bahasanya itu kadang-kadang membingungkan ya. Kalau nggak baca tenanan ya gitu. Silakan, Bapak siapa yang mau? Anak Sohib. Kan kadang-kadang saya tunjuk kok saya nggak ditunjuk. Padahal di sini nggak muncul. Maksudnya saya lihat gitu ya, karena terbatas ini. Screen-nya kan terbatas. Faktor eksternal yang membuat. Siapa dulu nih, Bapak siapa dulu? Mohon maaf. Agus. Pak Agus. Ya. Oke, Pak Agus. Nomor 6, Pak Agus. Agus. Silakan Pak Agus. Kok malah diam? Agus Ali Humedi. Pak Agus. Agus Ali Humedi. Ibu. Ya. Namanya siapa Pak? Pak Agus Ali Humedi. Iya, tapi di situnya Pak Ardino Gloho. Oh, kenapa kok bisa? Ini saya punya Pak saya itu, Bu. Pada masa Bani Umayyah itu. Langsung ke soal Pak Abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Faktor-faktor eksternal yang membuat Daulah Abbasiyah lemah kemudian hancur adalah perang salib dan A. Persaingan tidak sehat antara Arab, Persia dan Turki. B. Perselisihan pendapat dan pertumpahan darah antara kelompok pemikir agama. C. Munculnya dinasti-dinasti kecil. D. Serangan bangsa Mongol. Dan E. Kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik. Ini saya jawabannya serangan bangsa Mongol. Sambil merem. C, Bu, kemarin. D kalau dari luar. Itu faktor dari luar, Bu.
eksternal. Ya, faktor-faktor eksternal punya di situ Pak. Dan dibantu juga dengan bahasa perang salib. Perang salib itu biasanya sama serangan bangsa Mongol dampingannya ya Pak. Oh gitu. Ya. Ya, karena itu dari luar. Kalau yang munculnya dinasti-dinasti kecil itu dari dalam, internal ya. Jadi ada perselisihan internal gitu. Kalau yang internalnya apa Bu? Nah itu munculnya dinasti-dinasti kecil, terus persaingan tidak sehat antara Arab, Persia dan itu kan masih internal itu ya, karena bangsa Arab. Terus perselisihan pendapat dan pertumpahan darah antar kelompok pemikir agama, berarti kan masih internal juga, karena itu ada kelompok ya di situ. Terus munculnya dinasti-dinasti kecil juga itu internal, karena di dalamnya ada pemberontakan-pemberontakan. Ya. Terus kemerosotan tingkat perekonomian sebagai akibat dari bentrokan politik, ya, karena munculnya dinasti-dinasti kecil makanya bentrok. Tersuwun Bu. Lanjut. Ya. Terus nomor 7. Ini ada 14 nih ya, Pak Ahmadun. Ahmadun Mani. Bani Abbasiyah. I love Ahmadun. Bani Abbasiyah eksis selama 505 tahun dan diperintah oleh 37 khalifah dengan mampu menciptakan peradaban yang menjadi kiblat dunia pada saat itu. Peradaban yang dikenang sepanjang masa. Universitas terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yang dibangun oleh Perdana Menteri Nizamul Muluk dari Khalifah Harun al-Rasyid adalah apa itu? Apa Pak? Nizamul Muluk. Nizamiyah. Sesuai namanya. Nizamiyah. Benar. Nizamiyah ya, sesuai namanya. Oke. Nizamul Muluk Pak. Kan sesuai namanya Nizamul Muluk Pak. Tapi namanya Nizamiyah. Oh, namanya Nizamiyah. Kan di situ ada Nizamul Muluk. Perdana Menteri Nizamul Muluk. Ya, Nah, di situ ada Nizamul Muluk. Keluarnya Nizamul Muluk, tapi namanya adalah Nizamiyah. Adalah Nizamiyah. Terus. Ini guru-guru SKI ya kayaknya. Jawabannya adalah A ya. Belajar Bu. Nizamiyah wadon. Oh, Nizamiyah Muluk lanang. Nizamul Muluk lanang. Nah lanang Nizamul. Lanjut ya, biar cepat selesai nanti. Jawabannya apa? Jawabannya A, Bapak Ibu ya. Jawabannya Nizamiyah. Agama Islam masuk lagi nih. Indonesia berjalan dengan cara damai tanpa paksaan. Pada umumnya agama Islam masuk ke Indonesia dilakukan melalui berbagai cara atau jalur. Di antaranya adalah berbagai berikut. Kecuali tasawuf. Bahasa. Saya jawabannya bahasa Bu. Bahasa. Itu jawabannya bahasa Bu kalau bahasa Bu. Karena pada saat itu justru malah orang Yaman, orang Gujarat, orang apa itu justru malah mempelajari bahasa Indonesia sini Bu. Tiru-tiru Pak Madun. Kecuali ya, kecuali Pak Lawi. Karena sebagaimana kita tahu agama Islam masuk ke Indonesia adalah lewat perdagangan. Ya, perkawinan. Berat orang-orang India, orang-orang Cina, orang-orang Arab itu datang melalui perdagangan. Terus sembari berdagang di tanah air kita terjadi perkawinan. Ya. Itu juga terjadi yang namanya pendidikan dan juga tasawuf ya. Jadi jawabannya betul bahasa Bu. Bahasa. Karena para pedagang Arab yang menyebarkan Islam atau para penyebar Islam di Indonesia tidak mewajibkan atau tidak mengajarkan bahasa ya. Karena kalau mengajarkan bahasa pasti susah sekali ya. Nanti orang Indonesia bisa bahasa Arab semua kalau mengajarkannya bahasa ya. Itu nanti karena orang-orang Indonesia kan bahasa ya.
Ya, Pak Ahmadun. Nomor 9. Silakan. Yang lain. Jawabannya bahasa, Bu. Nomor Bahasa 9. C. Berikut beberapa teori masuknya Islam ke Indonesia kecuali Mbak Alwi. Cina. Cina di Semarang ngomong Cina di Persia. Persia Ibu itu Persia. Yaman. Pak Alwi. Yaman. Yaman. Yang mana Bu jawabannya? Jawabannya A, Yaman. Pak Alawi. Berarti salah wingi kula Bu. Mesti Kalau salah. versi itu kan ada itu ya, kita ada peninggalan versi juga di Indonesia. Kalau Yaman jalur selatan enggak? Enggak. Siap Bu, Yaman. Bu, benar Bu. Yaman Bu, benar. Kalau yang Yaman jalur selatan. Lanjut Pak Madun. Nomor 10, Wali Songo dikenal sebagai orang yang mula-mula menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam melakukan dakwah, Wali Songo menggunakan berbagai strategi dan metode dengan memanfaatkan berbagai jalur seperti pendidikan, kebudayaan, kesenian, pertanian, pernikahan, pemerintahan, dan sosial. Kemasyarakatan Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan pendekatan dakwah Wali Songo adalah kultur. Kultur itu Bu, jawabannya kultur. Kultural. CPNS. Karena pendekatan spiritual ada kesenian, pertanian, pernikahan gitu. Juga ada, emosional juga ada. Sing coret-coret sapa sing oret-oret ayo kon baca wes. Anotien dibaca. Siapa sih? Ayo. Pak Nur Miftahudin. Jawabannya apa, Bu? Oh yang ya. lain diam Bu. Jawabannya kultural. Sing nyoret-nyoret siapa ki Bu? Pak Nur Miftahudin. Disuruh baca Bu. Islam di Afrika dimulai dengan adanya perintah Nabi Muhammad kepada para sahabatnya untuk hijrah ke negara Habasyah. Habasyah itu bagian dari wilayah Afrika. Betul. Jawabannya Habasyah atau Ethiopia. Betul. Terus nomor 12. Lanjut Pak Ahmadun. Perkembangan Islam aku ada udut barang gitu guys. Perkembangan Islam di Amerika disebabkan dua faktor. Di Amerika lo guys ini disebabkan dua faktor. Yang pertama Imperium Persia pada masa-masa terakhir senantiasa dilanda perpecahan. Kedatangan kekuasaan Islam tidak mencampuri sedikit pun keyakinan keagamaan penduduk dan pernah memaksakan agama Islam untuk dianut titik. Yang kedua faktor kedua adalah yang pertama Imperium Roma itu bertindak memaksakan aliran resmi dari ajaran Kristen itu lagi ya, itu kepada aliran-aliran tidak resmi. Jadi memaksakan aliran resmi dari agama Kristen kepada aliran-aliran yang tidak resmi. Imperium itu yang dilakukan oleh Imperium Roma. Terus yang kedua adanya kekuasaan yang otoriter. Ya. Yang ketiga itu pemberontakan yang terjadi pada masa tersebut. Yang keempat adanya pengambil alihan kekuasaan. Yang kelima terdapat ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Nah, perkembangan Islam di Amerika itu disebabkan selain Imperium Persia pada masa-masa terakhir senantiasa dilanda perpecahan, itu apa selain itu? Imperium Roma Bu, karena sifatnya memaksa. Islam itu tidak pernah memaksa kok Bu. Oh iya. Sing dawa jawabannya Bu. Ya betul. Jawabannya A ya, Imperium Roma yang memaksakan aliran resmi dari agama Kristen. Ya, agama Kristen untuk kepada aliran-aliran untuk dianut oleh aliran-aliran yang tidak resmi pada saat itu, gitu ya.
Jadi jawabannya itu adalah A. Ndowo. Ndowo. Nah, ini Dowo kabeh, Pak. Nomor 3, Mas. Nomor 13. Berdasarkan data sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode berikut. Kecuali 4 periode berikut. Kecuali apa, Pak? Apa cah direwangi cah? Yang C, Bu, adanya penyebaran tentara Mongol. C, Ini Bu. padahal udah itu loh, Pak. Dari atas. A, Bu. Imperium Persia pada masa-masa terakhir senantiasa dilanda perpecahan. Iya, betul. Kenapa demikian? Udah dibantu di atasnya, di Pak. atas. Yang A masuk Amerika. Sama Imperium. Karena saya yakin kalau sejarah itu hafal kayak gini, susah ya. Sembari baca-baca, jawabannya itu sebenarnya sudah ada luar di biasa atasnya ya. Ini kuncinya loh, sedulur pasti warai karo Bu Eli. Kuncinya adalah apa yang ada di atas itu menjadi jawaban yang di bawahnya. Pokoknya fokus ya, Pak. Pak Madun. Jawabannya itu benar-benar dibaca soalnya. Lanjut Pak Madun, tasawuf. Aku lagi nyumputnya kapan ini lulur Islam pertama kali masuk ke Australia dibawa oleh para pelaut dari Makassar. Pelaut itu yang pertama kali melakukan kontak dengan penduduk aborigin. Mereka mendarat di bagian utara Australia sekitar abad 17-an. Waktu itu mereka datang dengan sangat sopan. Abad 16-an ya. Oh, abad 16 dengan sangat sopan dan sebelumnya meminta izin kepada penduduk asli. Inilah salah satu hal yang menarik Australia untuk mempelajari keyakinan dan pola kehidupan para pelaut Makassar tersebut. Berdasarkan narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat asli Australia menerima Islam karena akhlak mulia. Sopan itu. Perilaku mulia. Perilaku mulia yang ditujukan para pelaut Makassar saat berinteraksi. Indonesia kan memang Masya Allah. Alhamdulillah saya jawabannya itu adalah kok cerdasmu. Iya. Oh ya Alhamdulillah semuanya kok nganu ya bisa menemukan baik. Jawabannya perilaku mulia. Jawabannya itu yang B, Bu. Ya. Para pelaut masih setara skala-skalanya ini kita Bu, tasnya mudah dipahami. Ini nak skalanya kok tanggal, tahun, apa meneh nih kok tokoh, waduh, kali tempatnya kusok supe nih kok Bu. Tobat. Nah itu, tapi kan tadi sudah dipelajari ya Bapak Ibu. Iya, laras. Jawabannya apa Bu B? Insya Allah akan baiklah ketika membaca, karena saya membuatnya itu kadang-kadang soal di atas membantu soal di bawahnya. Insya Allah terjawab dengan baik, nilai 100 di tangan. Amin. Yang masih ambigu itu nomor 4 ya, nanti kita amin. Mudah-mudahan ini soalnya seperti ini Bu. 100 semua nanti. Luar biasa. Nomor 4 itu kalau enggak nijamu apa surtoh itu Bu. Di antara dua itu Bu. Ya tadi nih Damlus. Yang ambigu tadi. Ya nih Damlus Tajnidul Ijbari itu. Apa Bu tadi? Nanti lah ya, nanti dibaca ulang ya Bapak Ibu ya. Untuk sendiri Bu. Ya, nijamu Tajnidul Ijbari itu menjelaskan tentang ketentaraan, sedangkan surtoh itu tentara elit. Ya sebenarnya nanti pelajari ya Bapak Ibu. Ibu, laras. Gitu ya. Atur nuwun sangat Bu. Terima kasih. Ini nanti akan dilanjut dengan dosen lain karena ini sudah jamnya sudah 0:04 ya. Bapak Ibu ya. Apa sih ya? Anaknya siapa ya? Kayaknya anaknya Amadun kayaknya. Putranya siapa? Putranya Pak Amadun ya yang nyuran-nyuran. Oh, Pak Ahmad sendirian di ruang perpus Ibu. Oh gitu.
Betul. Keranya desbet mungkin. Kopimu apa? Alhamdulillah bersama Bapak Ibu. Mesti amin. Alhamdulillah. Sukses. Alhamdulillah. Amin. Amin. Lancar sampai akhir. Amin. Tentang PPG. Amin. Amin. Sukses selalu Bapak Ibu. Bahagia selalu. Amin. Begitu juga Ibu. Sehat selalu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ngapunten nggih Ibu nggih, ngapunten nggih rencana. Terima kasih nggih Bu. Sama-sama Bapak Ibu. Maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih. Halo. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Moga Pak. Terima kasih kepada Bu Dr. Elin Muhida yang telah membersamai kita untuk modul SKI. Ya. Selanjutnya kami mohon untuk bisa lebih tenang lagi dan tertib lagi ya. Saking semangatnya itu Pak Basir. Tetap kita jaga ritmenya dan alurnya sehingga bisa berjalan secara efisien. Untuk waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Rahmat Kamal MPDI untuk membersamai kita membahas soal-soal pada modul akidah akhlak. Kepada Pak Dr. Rahmat Kamal kami persilakan. Monggo Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Kanjur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tadi ikut menyimak pemaparan yang disampaikan Bu Eli, ternyata luar biasa kelasnya ya. Semangat semua. Sengit semangat Pak. Ya, sepertinya Pak Ahmadun yang menjadi pimpinannya ya. Aduh. Pimpinan gue Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin Pak Kanjur, saya bisa diberikan izin untuk share screen atau di share screen sama panitia? Share screen langsung Pak dosen, share screen langsung Pak dosen mawon Bapak. Oke, saya belum dikasih izin Pak Kanjur, mohon dikasih izin Pak Kanjur. Pak Basit, saya bisa share screen. Pak Kanjur. Ngilang Pak Kanjur. Sudah Pak. Sudah. Oh ya, sudah. Nah, tadi belum ya. Nah. Minta halalnya itu Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, saat ini kita akan membahas terkait dengan soal tryout mapel akidah akhlak paket 1. Kalau lihat kisi-kisi dari 43 sampai 59 berarti ada 17 soal. Karena waktunya terbatas, nanti selesainya jam 10. Jadi nanti sedapatnya ya, sedapatnya. Maka saya minta dan saya mohon Bapak Ibu semuanya nanti bisa kooperatif untuk mengelola waktu. Nanti bergantian membacanya terkait dengan soal dan pilihan jawaban yang telah saya sampaikan di grup. Nah Bapak Ibu semuanya, kunci dari tes atau soal yang kemudian Bapak Ibu akan temukan di ini nanti di UP, uji pengetahuan, itu tentu adalah soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dari mulai C4 analisis, kemudian C5 menilai, dan C6 mengkreasi. Jadi kebanyakan memang ini soal HOTS ya, higher order thinking skill. Meskipun sebenarnya akidah akhlak itu mudah, tapi karena memang ini soalnya bukan soal-soal tingkat rendah yang hanya sekedar menghafal dan memahami, akan tetapi ini butuh kemudian analisa lebih lanjut. Baik Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin membaca dan kemudian dilanjutkan dengan menjawab jawabannya, kami persilahkan. 43. Silahkan. Pak Ahmadun. Siap Bapak. Bapak niku screen-nya kirang ageng sekedhik Bapak. Oh nggih. Zoom-nya nggih. Pokoknya siap mawon. Niki pun sangu gendulan minum kula kok.
Sudah, ini sudah terlihat. Sudah Bapak, siap. Nomor 43, seorang karyawan di sebuah perusahaan menunjukkan perilaku yang konsisten, menjaga etika kerja. Ia selalu menghormati atasan dan rekan kerja, menunjukkan sikap jujur dan menjaga profesionalisme dalam setiap aktivitasnya. Namun ketika terjadi konflik, ia memilih diam dan tidak memberikan solusi. Meskipun ia mengetahui bahwa posisinya dalam konflik tersebut adalah benar. Dari sudut pandang akhlak al-karimah, bagaimana Anda menilai perilaku karyawan tersebut? Ya, jadi ini adalah menilai ya, masuk dalam kategori C5. Silahkan. Yang mana kira-kira jawabannya? B. Jawabannya yang B, betul ya. Botol. Ya, jawabannya yang B. Karyawan tersebut perlu memperbaiki akhlaknya karena dalam akhlak al-karimah seseorang juga harus mampu menegakkan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Baik. Ada jawaban yang lain yang berbeda dengan Pak Ahmadun? A, Pak. A. Oke. Yang lain selain A ada? Baik. Jawaban yang lebih tepat adalah B ya. Jawaban yang lebih tepat adalah B. Kuncinya mana? Kuncinya adalah menegakkan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Amar ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf. Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar juga harusnya bil ma'ruf gitu ya. Jadi sama-sama ma'ruf, jangan sampai kemudian amar ma'ruf bil ma'ruf tapi nahi mungkarnya bil munkar. Mengerjakan halaman 70 yang kalau misalnya jawaban A kenapa tidak dipilih? Karena jawaban A itu dia pasif ya. Nah, dia pasif, hanya tetap menghormati ya. Tapi kalau yang ini lebih aktif karena dia mampu menegakkan kebenaran dengan cara yang bijaksana. Untuk ila sabili rabbikum bil hikmah itu ya. Bil hikmah, leres Bapak. Oke. Baik, terima kasih Pak Ahmadun. Selanjutnya Bule Ginem ya. Ya, silahkan. Setelah Bule Ginem, Bu Uswatun Hasanah. Dibaca Bule Ginem. Dorongan Pak Ahmadun. Seorang mahasiswa sedang mengalami situasi di mana ia merasa sangat marah karena temannya tidak menghargai usaha dalam proyek kelompok. Dalam kondisi ini, mahasiswa tersebut memutuskan untuk mengabaikan temannya dan untuk tetap mengabaikan temannya dan tetap melanjutkan proyeknya sendiri tanpa berkonfrontasi berdasarkan konsep kekuatan marah. Bagaimana Anda menganalisis tindakan mahasiswa tersebut? A. Mahasiswa tersebut telah secara tepat karena ia melakukan konflik yang bisa memburuk situasi. B. Tindakan mahasiswa tersebut menunjukkan penggunaan al-ghadab yang berlebihan karena ia memenuhi untuk tidak mengendalikan emosi dengan cara yang produktif. C. Mahasiswa tersebut menunjukkan pengendalian diri yang baik dalam penggunaan karena ia tidak beraksi dengan aksi menunjukkan merasa marah. D. Tindakan yang mana Bu? D. Yang B. Yang E. Yang E. Yang E. Yang E. Yang mana? Ada lagi selain yang A? Yang C, Pak. Yang C. Apa? E. Tapi jawab jawab yang di LKS dulu. Saya tunjukkan. Berarti ada mahasiswa yang konfrontasi dengan temannya.
karena tidak menghargai usahanya, kemudian dia tidak melanjutkan konfrontasinya itu, tapi melanjutkan tugas proyeknya, gitu kan? Ya, tindakan mahasiswa tersebut bagaimana? Kalau dianalisis, tindakan mahasiswa tersebut adalah sudah menunjukkan pada pengendalian diri yang baik dalam penggunaan kuwatul ghadab, karena ia tidak bereaksi secara agresif meskipun sebenarnya dia bisa marah. Meskipun mereka marah. Berarti jawabannya adalah C. Jawabannya C, Bapak. Ya, jawabannya adalah C, itu ya. Nah, jadi memang ini tidak bisa dihafalkan ya, selain dianalisis, kemudian dilakukan penilaian atau dilakukan bagaimana pengembangan dari sebuah sikap yang seharusnya dilakukan atau kreasi. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Uswatun Hasanah. Setelah Bu Uswah, nanti Bu Siti Maskana yang terlihat di layar saya. Terima kasih Bu Legina. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nomornya belum diputar Bapak. Boleh. Pada dicukupi lagu dibalang ya. Kurang. Cepul jihad. Dimut Bapak Cepul. Ya. Dimut itu kalau. Ge. Sinten niki Pak Saiful, monggo kalau mau baca silakan. Nomor 45 nggih. Seorang pemimpin komunitas di sebuah desa senantiasa menunjukkan sikap moderat agama dalam setiap tindakannya. Dia tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada orang lain, selalu menghormati perbedaan dan terlibat aktif dalam kegiatan sosial untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang agama mereka. Dalam setiap keputusannya, ia juga selalu mengedepankan keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan kisah tersebut, bagaimana Anda menyimpulkan hubungan antara iman kepada Allah dan implementasi nilai moderasi beragama sebagai wujud amal soleh dalam kehidupan sosial kemasyarakatan? Jawabannya A. Dilakukan tanpa kaitan langsung dengan iman kepada Allah, karena yang penting adalah hubungan dengan sesama manusia. B. Kepada Allah merupakan fondasi utama dalam beramal soleh, karena keyakinan tersebut mendorongnya untuk berlaku adil dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. C. Bersifat pragmatis sehingga tidak bisa disimpulkan sebagai hasil dari iman kepada Allah, melainkan karena tuntutan sosial. D. Bagi keimanan. Perilaku menggambarkan bahwa amal soleh bisa dikatakan dalam, karena moderasi beragama adalah Allah. Moderasi beragama tidak selalu merupakan wujud dari iman kepada Allah, tapi lebih pada toleransi dan menghormati perbedaan di masyarakat. Jawabannya adalah B. B. Ada yang lain jawabannya? Ya, baik. Jawaban benar adalah B ya. Sindawa ya Pak, Sindawa. Ya, Jawa Dewek. Sebenarnya tidak ditentukan dari panjang pendeknya ya. Bahkan sebenarnya kualitas soal yang baik itu, jawaban itu kata-katanya bisa sama atau tidak harus sama, tapi mendekati. Mengarah kemana ngoten nggih Pak nggih? Nggih. Pak mau tanya Pak? Iya monggo. Ketika kita menghadapi soal-soal yang panjang dan jawaban panjang ini, apakah ada trik kuncinya? Ya. Jadi trik kunci khususnya adalah kalimat akhir dari instruksi utama. Intinya apa ya? Ya. Di akhir itu kan sebenarnya ditanyakan terkait dengan kesimpulan hubungan antara iman kepada Allah dan implementasi nilai moderasi beragama sebagai wujud amal soleh dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya kan sebenarnya itu. Ya, hubungannya apa sih? Jadi hubungannya itu adalah
yang jawaban B tadi. Tindakan pemimpin mencerminkan bahwa iman kepada Allah merupakan fondasi utama dalam beramal, karena keyakinan tersebut mendorong untuk berlaku adil dan menjaga keseimbangan. Nah, memang kalau tugas pemimpin ya memang seperti itu. Gitu ya. Moderasi beragama itu bukan kemudian mencampur adukan agama, tidak memperagakan agama, tapi bagaimana kemudian kita dalam mengimplementasikan keyakinan beragama kita itu tidak melupakan mana dimensi hablum minallah, mana dimensi hablum minallah, begitu ya. Bahkan di dalam Al-Quran itu kita juga menemukan beberapa ayat yang kemudian mengisyaratkan bahwa tidak ada larangan kita berbuat baik pada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita, selama mereka tidak mengusir kita, kan gitu ya. Nah, tidak mengusir kita. Itu adalah implementasi dari moderasi. Menjunjung tinggi sikap toleransi gitu Bapak nggih. Leres. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bu Siti Maskana. Seorang pengusaha selalu dengar Pak ini. Seorang pengusaha selalu terlibat aktif dalam kegiatan sosial di lingkungannya. Meskipun usahanya sering mengalami pasang surut, ia tetap membantu orang-orang yang membutuhkan, mendonasikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan amal, dan senantiasa bersikap sabar dalam menghadapi tantangan bisnis. Dalam setiap tindakannya, ia selalu berkata bahwa ia bertawakal kepada Allah atas segala hasil yang diperolehnya. Berdasarkan kisah ini, bagaimana Anda menganalisis peran tawakal kepada Allah dalam menguatkan amal soleh yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dalam kehidupan sosialnya? A. Tawakal kepada Allah membuat pengusaha tersebut tidak terlalu memedulikan hasil usahanya karena ia hanya fokus pada beramal. B. Sikap tawakal pengusaha tersebut merupakan bentuk keikhlasannya dalam melakukan amal soleh, karena ia berserah diri pada Allah atas segala hasil yang didapat tanpa berhenti berusaha. C. Tawakal dalam kasus ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap amal soleh yang dilakukan, karena yang terpenting adalah upaya keras dalam membantu masyarakat. D. Pengusaha tersebut menunjukkan bahwa tawakal hanya diperlukan saat menghadapi kegagalan, tetapi tidak relevan dalam pelaksanaan amal soleh. E. Tawakal kepada Allah menghalangi pengusaha tersebut untuk mengambil tindakan yang lebih agresif dalam menghadapi tantangan, sehingga amal solehnya bisa lebih Nah, kira-kira Bu jawabannya? B. Tawakal. B, setuju. Ya, B ya. Konsep tawakal itu berdiri setelah berusaha secara maksimal. Tanpa berhenti itu kan merupakan bagian dari maksimalnya kita berusaha. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Terima kasih Bu Siti Maskana. Selanjutnya nomor 47. Silahkan Pak Muhammad Romli. Ya. Terima kasih. Berikut adalah teks hadis tentang hayya atau malu. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang dan rasa malu. Al-haya adalah bagian dari iman, hasil riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang mahasiswa menghadapi situasi di mana ia merasa malu untuk menyontek saat ujian. Meskipun teman-temannya mengajak dan memberikan kemudahan, ia memilih untuk tetap mengerjakan ujian dengan usaha sendiri. Meskipun mereka merasa tidak yakin akan mendapat nilai tinggi berdasarkan teks hadis di atas, bagaimana Anda mengidentifikasi manfaat perilaku al-haya yang ditunjukkan mahasiswa tersebut dalam kaitannya dengan pembentukan akhlak pribadi? A. Al-haya membuat mahasiswa tersebut merasa takut untuk mengambil resiko, sehingga ia lebih memilih untuk bermain aman dalam ujian. B. Perilaku al-haya yang ditunjukkan oleh mahasiswa tersebut tercermin kekuatan moral yang menuntutnya untuk bersikap jujur dan menjaga kehormatan pribadinya.
C. Al-haya menghambat kemampuan mahasiswa tersebut untuk beradaptasi dengan lingkungan karena ia tidak mau memanfaatkan kesempatan yang ada. D. Rasa malu yang dirasakan mahasiswa tersebut adalah kelemahan karena ia seharusnya lebih mementingkan hasil daripada proses dalam situasi kompetitif seperti ujian. E. Mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa al-haya hanya berfungsi untuk menjaga penampilan luar, tetapi tidak relevan dengan pembentukan akhlak batiniah. Iya, jawabannya B. Jawabannya yang apa? Botol, Pak. Botol. Oke, jawabannya benar yang B ya. Jadi memang harus perlu ketelitian karena memang meskipun bahasanya positif tapi maknanya negatif itu harus hati-hati juga ya. Kadang-kala memang demikian. Jadi yang betul adalah yang B. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Pemli ya. Lanjut. Nomor 48. Dibaca oleh Pak Irfan, Pak Abdullah Irfan. Ya. Terima kasih Pak. Berikut adalah teks hadis tentang khauf atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Quran surat Fatir ayat 28. Seorang individu seringkali merasa takut berbuat dosa meskipun dalam situasi yang tidak diketahui orang lain. Rasa takut tersebut membuatnya selalu menjaga tindakan agar tidak melanggar aturan agama. Meskipun dalam kehidupan sehari-harinya ia dihadapkan pada banyak godaan untuk berbuat sebaiknya. Berdasarkan teks hadis tersebut, bagaimana Anda menyimpulkan manfaat dari perilaku al-khauf yang disarankan individu ini dalam pembentukan akhlak pribadi? Untuk jawaban yang C. Pak. C. Ya, betul sekali. Ya, mantap ya. Jawabannya adalah C. Jadi itu bukan hadis ya, tapi Al-Quran. Mohon maaf ada kesalahan ketik. Itu adalah bukan hadis, tapi Al-Quran surat Al-Fatih ayat 28. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Irfan. Lanjut ya Pak Halim. Silahkan Pak Halim. Monggo Pak Halim. Halo, enggak Pak Halim. Seorang wanita bernama Aisyah selalu menunjukkan sikap penuh kasih sayang kepada orang lain di lingkungannya. Ketika tetangganya mengalami kesulitan ekonomi, ia membantu mereka dengan memberikan makanan dan dukungan moral. Aisyah juga selalu berusaha untuk bersikap sabar dan memaafkan ketika ada orang yang berbuat salah padanya. Dalam kesehariannya, ia merasa lebih tenang dan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan kisah ini, bagaimana Anda menganalisis manfaat sikap dan perilaku ar-rahim atau kasih sayang yang ditunjukkan oleh Aisyah kepada orang lain dan dampaknya bagi dirinya sendiri? A. Perilaku ar-rahim membuat Aisyah terlalu fokus pada orang lain sehingga melupakan kebutuhannya sendiri. B. Sikap ar-rahim yang ditunjukkan Aisyah membantu membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dan menanamkan ketenangan serta kebahagiaan dalam dirinya. C. Kasih sayang yang Aisyah tunjukkan hanya berdampak positif pada orang lain tetapi tidak ada manfaat nyata bagi dirinya sendiri. D. Perilaku ar-rahim menyebabkan Aisyah menjadi terlalu
bergantung pada validasi dari orang lain sehingga tidak memberikan manfaat langsung bagi dirinya sendiri. Sikap Ar-Rahim membuat Aisyah terlihat jelek di mata orang lain karena ia terlalu banyak memaafkan kesalahan orang lain. Jawabannya B. Pak. Ya, betul sekali yang B. Bagus ya. Wah, bisa menganalisis semua ya meskipun naskahnya panjang. Baik, lanjut. Ini karena keterbatasan waktu ya, kita cepatkan ya. Ini tinggal 9 menit lagi. Monggo. Pak siapa sekarang? Bu Retno, silakan Bu Retno. Bu Retno. Ini Bapak, nomor 50 nggih. Iya. Seorang pria bernama Ahmad selalu mendahulukan dan memberi maaf kepada orang lain ketika terjadi perselisihan. Dalam suatu konflik di tempat kerjanya, Ahmad menjadi sasaran fitnah dari rekan kerjanya. Meskipun banyak orang menyarankan untuk membalas atau melaporkan tindakan tersebut, Ahmad memilih untuk memaafkan rekan kerjanya dan tidak menyimpan dendam. Setelah beberapa waktu, Ahmad merasa lebih tenang dan tidak dibebani perasaan negatif. Sementara rekan kerjanya akhirnya meminta maaf karena telah menyadari kesalahannya. Berdasarkan kisah ini, bagaimana Anda membuktikan manfaat sikap dan perilaku memberi maaf kepada orang lain terhadap kesejahteraan pribadi Ahmad? A. Memberi maaf membuat Ahmad tampak lemah di mata rekan kerjanya, tetapi ini justru membuktikan keikhlasan hati yang berdampak positif pada dirinya. B. Sikap Ahmad menunjukkan bahwa memberi maaf membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi ketenangan batinnya sendiri. C. Memberi maaf mencegah Ahmad dari potensi konflik yang lebih besar, sehingga membuktikan bahwa hal tersebut bermanfaat untuk menjaga kedamaian dirinya. D. Dengan memberi maaf, Ahmad membuktikan bahwa sikap pemaaf membantu meringankan beban emosional dan meningkatkan ketenangan serta kesejahteraan pribadinya. E. Ahmad seharusnya tidak memaafkan karena sikap tersebut bisa membuat orang lain menganggapnya lemah meskipun itu bisa memberikan manfaat. C ya Pak. Insya Allah. Jawabannya adalah yang C. Yang D, dodol. Oh, D. Walaupun batin bahwa antara C dan D. Iya, antara C dan D. Ya, karena D itu lebih ideal ya. Dia lebih ideal. Dan memang benar memaafkan itu bukan berarti kalah. Memaafkan itu malah justru menang untuk diri kita sendiri ya. Betul, Bapak. Gimana? Betul, leres setuju. Ya. Apa D, Bapak jawabannya? D. Dodol. Ya, oke. Baik. Selanjutnya nomor 51 silahkan dibaca oleh Bu Dwi Arina Farhatain. Ya, silahkan Bu Dwi. Terima kasih Bu Retno. Ya Pak, nomor 51 ya. Ya. Ar-Rahman adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercermin dalam kasih sayang dan rahmatnya yang tak terbatas bagi seluruh makhluk, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, kasih sayang Allah melalui sifat Ar-Rahman terlihat dalam berbagai nikmat yang diberikannya kepada semua makhluk tanpa memandang perbedaan iman. Seperti nikmat kehidupan, kesehatan, dan rezeki. Di akhirat, sifat ini juga diimplementasikan dalam bentuk rahmat yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Berdasarkan deskripsi ini, bagaimana Anda menunjukkan bukti sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat? A. Sifat Ar-Rahman hanya terlihat di dunia karena di akhirat hanya orang-orang beriman yang akan mendapat rahmat, sedangkan orang-orang kafir tidak. B. Sifat Ar-Rahman Allah SWT terlihat jelas di dunia dalam bentuk nikmat kehidupan dan kesehatan yang diberikan kepada semua manusia tanpa kecuali. Dan di akhirat sifat ini diwujudkan dalam bentuk ampunan bagi orang-orang yang beriman. C. Sifat Ar-Rahman hanya berlaku bagi orang-orang beriman di dunia dan di akhirat karena rahmat Allah hanya diberikan kepada mereka yang taat padanya.
D. Sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala terlihat lebih dominan di akhirat karena hanya di sana manusia akan menerima rahmat yang sesungguhnya melalui balasan surga. E. Sifat Ar-Rahman hanya bersifat sementara di dunia dan di akhirat. Sifat ini akan digantikan dengan sifat adil atau keadilan, di mana manusia akan dihisab sesuai amalnya. Jawabannya B. Jawabannya B. Sing dawa. B. Ya, jawabannya Yang panjang, betul. yang panjang, Pak. Yang B ya. Yang panjang. Karena panjangnya tapi karena isinya. Karena Ar-Rahman isinya dan itu Ar-Rahim. lebih lembut, Nah, ya. maknanya Baik. lebih luas. Ya. Jadi perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim memang demikian sesuai dengan apa yang ada dalam deskripsi. Baik, selanjutnya 52. Silahkan dibaca oleh Pak Abdul Aziz. Al-Malik adalah salah satu Allah yang berarti dia adalah raja dan pemilik segala sesuatu, baik di dunia maupun di akhirat. Sifat ini menunjukkan kekuasaan mutlak Allah atas seluruh makhluk dan alam semesta. Di dunia, manusia dapat merasakan Allah melalui ketundukan seluruh makhluk pada aturan dan ketetapannya. Sementara di akhirat, Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan sepenuhnya, mengadili dan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan setiap manusia. Berdasarkan deskripsi ini, bagaimana Anda menunjukkan bukti adanya sifat Al-Malik Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat? Buat A, sifat Al-Malik hanya terlihat di akhirat ketika Allah memberikan usaha nasib manusia berdasarkan amal mereka. Jawaban B, sifat Allah hanya berlaku bagi orang-orang beriman karena mereka lebih tunduk pada aturan Allah dibandingkan orang kafir. Jawaban C, sifat Al-Malik Allah terlihat di dunia dalam bentuk pengaturan alam semesta yang sempurna, dan di akhirat sifat ini terlihat dalam kekuasaan Allah untuk mengadili seluruh makhluk sesuai dengan amal perbuatan mereka. Insya Allah jawabannya C. C, betul. Ya, sing dawa. Baik, betul. Ya, jawabannya C ya. Oke. Sudah jelas, ya. Ya, bagus. Y. Selanjutnya 53, silahkan dibaca sama Pak siapa ini? Pak Burhan, Burhanuddin. Oh, Pak Walgianto, silahkan Pak Walgi. Ya, Bapak. Seorang wali dikenal di lingkungannya sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat soleh dan dekat dengan Allah. Dalam banyak kesempatan, orang-orang di sekitarnya menyaksikan kejadian luar biasa yang terjadi melalui dirinya, seperti penyembuhan orang sakit tanpa pengobatan atau kemampuannya mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Kejadian-kejadian ini sering dianggap sebagai karomah, yaitu tanda kemuliaan yang diberikan Allah kepada seorang wali. Berdasarkan kisah ini, bagaimana Anda mengkritisi keberadaan karomah pada diri seorang wali sebagai bentuk kemuliaan seseorang? Ini C5 nilai. Bisa, silahkan. Yang mana jawabannya? Jawabannya B. C. Kalau enggak B, C, Pak. Iya, C. Jawabannya adalah yang C. Ya. Yang paling panjang itu, Pak. Bukan yang paling panjang, kawan. Ya. Itu lebih panjang yang D ya daripada yang C. Jadi karomah itu tidak selalu tampak sebagai ukuran dari kemuliaan seseorang. Ada juga orang yang mulia di sisi Allah, tapi karomahnya memang tidak ditampakkan. Baru karomahnya tampak itu biasanya setelah wafat, baru kelihatan karomahnya. Ada juga yang demikian. Banyak itu, Bapak. Nah, jawaban C adalah jawaban yang paling tepat. Karomah tidak selalu menjadi ukuran kemuliaan seseorang karena keistimewaan spiritual tidak menjamin kesalehan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pak, bagaimana itu perbandingan dengan jawaban yang E itu, Pak?
kemuliaan Iya. seseorang di sisi Allah tidak bergantung pada karomah, tetapi pada keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan perintah secara konsisten. Nah, ini tuh sebenarnya dia kalau ini tuh bertolak belakang. Karomah itu muncul karena salah satunya keimanan dan ketakwaan. Akan tetapi dikatakan di sini tidak bergantung. Berarti kan kalau tidak bergantung tidak sama sekali ada kaitannya dengan kemuliaan seseorang dari keimanannya. Itu salah sekali, tidak tepat kalau itu ya, terkonek Bapak Ibu. gitu. Baik, ini sudah jam 10, Pak Basit, bagaimana Pak Kajur? Lanjut. Lanjut. Lanjutkan. Sampai selesai, Pak. Sampai selesai aja, Bapak. Lanjut nih, saya setelah jenengan nih. Oh, ya, siap. Pak Kiai Taufikur Rahman sudah hadir ya. Satu lagi ini, Pak Taufikur Semuanya, Rahman. Pak. Oh, semuanya. Baik, dibaca sekarang sama Pak Mustafa, Ahmad Mustafa Pasmi. Silakan. Ya Pak, terima kasih. Di sebuah desa terjadi peristiwa fenomenal yang membuat penduduknya terkaget-kaget. Seorang dukun menggunakan sihir untuk memanipulasi pikiran orang-orang, membuat mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak mereka. Banyak orang yang percaya bahwa kekuatan sihir tersebut sangat kuat, sehingga mereka mulai mengandalkan dukun untuk menyelesaikan masalah-masalah pribadi mereka, seperti memperbaiki hubungan, mencari kekayaan, dan bahkan menyakiti orang lain. Berdasarkan kisah ini, bagaimana Anda dapat menyimpulkan bahaya mempercayai sihir bagi kehidupan manusia? Nah, mempercayai sihir dapat merusak akhlak manusia karena mereka mulai mengabaikan kekuasaan Allah dan bergantung pada kekuasaan yang tidak jelas sumbernya. Sihir hanya menjadi bahaya jika digunakan untuk menyakiti orang lain secara fisik, sementara dalam hal-hal yang tidak merugikan, sihir dapat diterima sebagai bagian dari tradisi. Bahaya sihir hanya terbatas pada pengaruhnya terhadap individu tertentu, sehingga kepercayaan kepada sihir tidak memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Jadi, kepercayaan pada sihir mengalihkan manusia dari usaha nyata dan doa kepada Allah, sehingga membuat mereka cenderung malas dan tidak mau berusaha dalam kehidupan nyata. Bahaya tersebut dari mempercayai sihir adalah terputusnya hubungan manusia dengan agama dan prinsip-prinsip tauhid, karena mereka mulai menyandarkan hidup pada kekuatan selain Allah. Betul sekali, jawabannya adalah ya. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, kalau ada pertanyaan panjang seperti pertanyaan berbentuk soal yang studi kasus, jadi Bapak Ibu fokus pada pertanyaan inti. Ya, pertanyaan inti dari kalimat terakhir soal tersebut. Gitu ya. Kalau memang waktunya terbatas. Baik, ini sudah 10.04 ya. Nanti Pak Taufikur Rahman nggak kebagian ya. Lanjut sampai dulu malam. Ya. Lanjut sampai malam nggak apa-apa, Bapak. Nggak boleh kayak gitu Pak Ahmad. Ini mohon maaf Bapak Ibu semuanya, karena memang tadi awalnya juga terlambat. Nanti kasihan kalau misalnya Pak Taufikur Rahman yang mungkin ada jadwal berikutnya, sehingga harus melebihi dari jam 10.30. Mungkin dari saya cukup sekian terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Pak Taufikur Rahman, Pak Kiai Taufik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dr. Kamal.
Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, perkenalkan saya Taufikur Rahman. Saya diberi amanah untuk membuat soal Quran hadis. Ada 11 soal yang sudah saya share. Ini saya share kembali atau bagaimana Bapak Ibu? Pak. Atau panjenengan sudah Bapak. Ya, Pak. Ya. Sudah punya atau belum? Belum, Bapak. Belum. Ini tak share ke mana? Ke WA group atau ke mana ini? Ke layar ini, Bapak. Layar. Untuk dibahas. Layar ke WA. Sama ke WA juga boleh, Bapak. Ini masih proses. Oke, Bu Sri. Oke, sebelum kita proses ke layar, Bapak Ibu ada baiknya kita membaca suratul Fatihah. Semoga dimudahkan segalanya. Amin. Amin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fotokonan dengan juga dengan ada. Ini masih proses tak share. Itu ada. Unmute, Bu. Ada jawab. Ya, foto. Ngobrol gue sih. Oke. Unmute. Balik kayak mumet. Mumet aja. Ngopi balik. Ngopi. Mochi balik mochi. Saya mohon untuk dijadikan host ya. Ini nggak bisa share. Kebetulan saya pakai 2 akun. Saya pakai 2 akun. Apa saya ngapunten, posisinya sudah saya pindahkan jenengan. Akun yang satunya Pak, ini saya pakai laptop dan handphone. Yang Taufikur Rahman yang satu. Ini sudah saya share di Zoom ya, atau dibantu untuk Pak Taufik sudah saya bantu jadikan co-host. Ya. Tapi ini kok belum bisa ya Pak ya? Filenya sudah tak share di chat Zoom.
Atau bisa dibantu Pak, yang file sudah pasang di chat Zoom bisa buka. Silakan Bapak, sudah saya cek mobil semua peserta. Oh nggih, alhamdulillah sampai. Oke Bapak Ibu, kita mulai. Saya di sini membuat soal Al-Quran hadis. Ya. Pertanyaan pertama, di sebuah madrasah belum mengajarkan Al-Quran dan hadis dengan fokus pada penerapan nilai tawasud. Ya. Kodrat, tawazun seimbang, tasamuk toleransi, kemudian pas, samapta, cinta tanah air, penuh hati, dalam kehidupan sehari-hari. Mulai diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan mencemarkan nilai-nilai tersebut. Pertanyaannya, apa langkah yang paling efektif bagi siswa untuk merumuskan pendidikan karakter berdasarkan nilai Al-Quran dan hadis di madrasah? Kemudian pilihan jawabannya, A. Menggunakan metode ceramah. Kemudian B. Membuat proyek kolaboratif yang menerapkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan sehari-hari. C. Menggunakan sistem hukuman dan hadiah. Kemudian D. Fokus pada hafalan ayat tanpa praktik. E. Diskusi tanpa contoh nyata penerapan karakter. Jadi jawaban soal satu ini B. Membuat proyek kolaboratif yang menerapkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan sehari-hari. Banyak B ya Pak? B. Jawabannya B. Ada komentar Bapak Ibu? Setuju. Tidak, Bapak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sebuah madrasah, guru mengajarkan pendidikan karakter berbasis hadis tentang kejujuran, sabar, hormat. Namun, siswa seringkali kesulitan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sudah mempelajari hadis-hadis terkait tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan pendidikan karakter agar lebih efektif? Pilihan jawaban: A. Meningkatkan hafalan hadis siswa. B. Menambahkan jumlah hadis yang diajarkan. C. Memahami konteks hadis dan membiasakan penerapannya dalam kehidupan. D. Memberi nilai tinggi untuk hafalan hadis. Dan E. Fokus pada aturan syariat. Jadi jawabannya C. Memahami konteks hadis dan membiasakan penerapan dalam kehidupan untuk bisa menerapkan nilai-nilai karakter berbasis hadis, yaitu kejujuran, sabar, dan hormat pada orang lain. Oke, selanjutnya ada komentar soal nomor 2 Bapak Ibu? Setuju Bapak. Oke. Lanjut Bapak. Lanjut Pak. Kemudian nomor 3, wawasan kebangsaan penting dalam menjaga persatuan dan menghargai keberagaman suatu bangsa dalam Islam. Al-Quran menekankan nilai persaudaraan atau ukhuwah dan keadilan, seperti dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Konsep ini mengajarkan bahwa keberagaman harus dijaga dan dipelihara dalam semangat persatuan. Pertanyaannya, apa makna wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam menurut kandungan Al-Quran? Jadi, apa makna wawasan kebangsaan dalam perspektif Islam menurut Al-Quran? Kemudian pilihannya yaitu A. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu. B. Memperkuat solidaritas antar bangsa melalui keberagaman. C. Menjaga jarak dari orang berbeda keyakinan. D.
D. Mendukung hak individu di atas hak kolektif. E. Memisahkan agama dari kehidupan berbangsa. B. Jadi jawabannya B. Memperkuat solidaritas antar bangsa melalui keberagaman. Lanjut atau ada konfirmasi? Lanjut. Bang. Kemudian nomor 4, soal nomor 4, dalam sebuah masyarakat yang multikultural terjadi konflik perselisihan terkait pembagian sumber daya alam yang mengancam persatuan. Sebagai mahasiswa, pilih ayat Al-Quran yang paling relevan untuk menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Ini mahasiswa harus tahu ayat dan suratnya. Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13, Bapak menjelaskan tentang keberagaman. Ayatnya yaitu yang benar Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa qabaila lita'arafu innallahi atqakum. Jawabannya B, nggih, Al-Hujurat. Oke. Selanjutnya soal nomor 15, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dalam diskusi tentang wawasan kebangsaan, seorang mahasiswa mengutip hadis yang menyatakan baginda Rasul bersabda, innamal mu'min ikhwah, sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Kemudian dia berpendapat bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya persatuan dan kesatuan di antara umat Islam sebagai landasan dalam mencintai tanah air. Pertanyaannya, apa kesimpulan terbaik yang bisa diambil dari pemahaman dalam konteks wawasan kebangsaan terkait innamal mu'minun ikhwah? Jawaban pilihan A, yaitu hadis ini menunjukkan bahwa persatuan dalam Islam hanya bersifat spiritual dan tidak berpengaruh pada hubungan sosial. Jawaban B, wawasan kebangsaan dapat dibangun melalui persaudaraan antar umat beragama, tidak hanya antar umat Islam. Jawaban C dan C. Persaudaraan dalam Islam menegaskan bahwa cinta tanah air merupakan bagian dari ikatan iman yang kuat. Kemudian D, hadis ini tidak relevan. Kemudian E, persatuan umat Islam dimaksudkan sehingga hubungan dengan negara tidak begitu penting. Jadi jawaban pilihannya C. Kita lanjut ke soal nomor 6, Bapak Ibu yang saya muliakan. Pertanyaannya yaitu dalam pembelajaran Al-Quran dan hadis terdapat nilai karakter yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, manakah dari pilihan berikut yang paling tepat mencerminkan nilai karakter yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis? Soal pilihan A, keberanian, mendorong individu untuk menghadapi tantangan tanpa rasa takut. Kemudian yang kedua, kesederhanaan, mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan menjauhi sifat berlebihan. Kemudian C, kedermawanan, menekankan pentingnya berbagi rezeki dengan orang lain dan membantu sesama. Kemudian D, mengedepankan sikap mandiri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain. Kemudian E, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan adalah satu-satunya kunci untuk sukses. Jadi dalam pertanyaan soal nomor 6 ini, yaitu jawabannya C, kemandirian. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 7, Bapak Ibu. Di sebuah sekolah terdapat masalah perilaku siswa yang sering terlambat masuk kelas, tidak menghormati guru dan tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dari perspektif Al-Quran, tindakan apa yang seharusnya ditekankan dalam proses pendidikan untuk membangun karakter siswa yang baik? Pilihan soal A, menerapkan disiplin yang ketat dan hukuman bagi siswa yang melanggar aturan. B, mengajarkan tentang konsekuensi
dari setiap tindakan dan pentingnya menepati janji. C. Memberikan lebih banyak waktu untuk bermain dan bersenang-senang di luar jam pelajaran. Kemudian D. Mengurangi jam pelajaran untuk memberi lebih banyak waktu istirahat bagi siswa. E. Fokus pada prestasi akademis tanpa memperhatikan aspek moral dan etika. Jadi jawabannya B, terkait proses pendidikan membangun karakter, yaitu mengajarkan tentang konsekuensi dari setiap tindakan dan pentingnya menepati janji. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut soal nomor 8. Seorang siswa bernama Ahmad seringkali berperilaku kurang sopan pada guru, mengabaikan instruksi dan tidak menghargai teman-temannya. Meskipun Ahmad memiliki kemampuan akademik yang baik, sikapnya dapat mempengaruhi suasana belajar di kelas. Dalam konteks ini, nilai karakter apa yang dapat dirumuskan dari perspektif hadis untuk memperbaiki perilaku Ahmad yang kurang terpuji? Ya. Pilihan A, kejujuran, menekankan pentingnya berkata jujur dalam semua aspek kehidupan termasuk interaksi di sekolah. Pilihan B, sikap hormat, mengajarkan untuk menghargai orang tua dan guru seperti yang dicontohkan dalam hadis yang menyatakan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Pilihan D, kerja keras, mengedepankan pentingnya usaha dan ketekunan dalam belajar tanpa memperhatikan perilaku sosial. Pilihan D, yaitu toleransi, menyebarkan semangat toleransi antar siswa tanpa perlu menunjukkan rasa hormat kepada yang lebih tua. Pilihan E, kemandirian, mengutamakan kemampuan untuk berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan masalah. Jadi jawabannya terkait perilaku Ahmad yang kurang sopan tetapi akademiknya bagus, yaitu ditekankan sikap hormat, mengajarkan Ahmad untuk menghargai orang tua sebagaimana dalam hadis ridhollah fi ridhol walidain. Oke, Bapak Ibu yang saya muliakan, soal nomor 9 ayat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Mahasiswa diminta untuk merumuskan metode ibroh dalam Al-Quran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa langkah yang paling tepat mencerminkan metode ibroh atau suri teladan berdasarkan ayat tersebut? Pilihan jawaban A, menerima informasi tanpa mempertanyakannya. B, mengabaikan nilai moral dan spiritual dalam setiap keputusan. Pilihan C, menggunakan pengalaman orang lain sebagai pelajaran untuk menghindari kesalahan yang sama. Pilihan D, menunggu instruksi langsung dari pemimpin tanpa memahami konteks. Dan E, menyimpan sumber pengetahuan. Jadi jawabannya C, itu menggunakan pengalaman orang lain sebagai pelajaran atau ibroh, suri teladan, prototipe kalau bahasa sekarang untuk menghindari kesalahan yang sama. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjut jawabannya apa nomor Bapak? 10. Nomor 9. C. Ibroh. Ya. Okay. Siap. Kita lanjut soal nomor 10, Bapak Ibu yang saya muliakan. Dalam konteks krisis nilai-nilai karakter dan bangsa di Indonesia, salah contoh keteladanan dalam Al-Quran yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah perilaku Kanjeng Nabi yang dikenal dengan sifatnya ya yang amanah. Mahasiswa diminta untuk menganalisis sifat tersebut ya, dan dalam pendidikan karakter di masyarakat. Oke. Jawaban soal nomor 10 A, jujur. B, kaya. C, berkuasa. D, terkenal. E, pemalu. Jadi jawabannya yaitu jujur. Jujur. Sifatnya, jadi sifat Kanjeng Nabi yang bisa dijadikan keteladanan dalam mengcounter krisis nilai karakter, yaitu jujur. Pertanyaan soal terakhir Bapak Ibu, soal nomor 11. Metode nasihat manakah yang paling tepat untuk membantu internalisasi nilai karakter dan kebangsaan?
Pilihan jawaban A menggunakan pendekatan teori pendidikan modern tanpa merujuk pada nilai agama. Pilihan B menerapkan metode dialog yang mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi nilai-nilai kebangsaan dengan bimbingan referensi dari Al-Quran. Pilihan C menetapkan sanksi tegas bagi mereka yang tidak menunjukkan karakter kebangsaan yang baik. Pilihan D mengabaikan nilai-nilai tradisional dan fokus pada pendidikan karakter yang bersifat global. Pilihan C mengadopsi nilai-nilai karakter yang budaya luar tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Jadi pilihan jawaban D itu menerapkan metode dialog yang mendorong murid atau peserta didik untuk mengeksplorasi nilai-nilai kebangsaan dengan bimbingan referensi dari Al-Quran. Salah satunya yaitu terkait Asyura. Di Al-Quran ada Sabima rahmatin minawalin talahum walaupun kafadhan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya dengan atas nama kasih sayang dari Tuhanmu, engkau semuanya bersifat lingtalahum, welas asih, keplosriro, ya, lemah lembut, hatinya lembut. Ya. Kalau engkau walaupun tafadzon ghalidhal qalbi, kalau engkau bersifat keras, kaku, kalau bahasa Jawanya berangasan, ya, lang faddu min haulik, mereka akan meninggalkanmu. Maka fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, minta maaf pada Allah untuk mereka. Dan yang paling penting wasyawirhum fil amr, saling musyawarah, ngopi bareng, ya, diskusi bareng, kalau ada masalah carikan solusi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Engkau semua punya azam, punya cita-cita yang kuat, maka berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri. Jadi ini pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu.